go yard. I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that thing, bitches on my line. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wawancarai kakak terkait bencana alam di Kecamatan Pahu ini. Berarti yang terasa sama ibu dan keluarga gempa ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 9 yang beranggotakan saya sendiri Ainul Muslimah dengan NIM 22231002 dan rekan saya Anisatul Hasanah dengan NIM 22231005. Di sini kami akan mewawancarai masyarakat Kecamatan Pahu, terkhususnya di Kota Tuo, Limau Manis, Kecamatan Pahu terkait mitigasi bencana alam. Video ini kami buat untuk memenuhi mata kuliah Ilmu Pengetahuan Bumi dan Antariksa dengan dosen pengampu Ibu Rahma Evita Putri MPD terkait mitigasi bencana alam di Kota Padang, terkhususnya di Kecamatan Pahu. Selamat menyaksikan! Perkenalkan Kak, kami mahasiswa Universitas Negeri Padang dari Departemen Pendidikan IPA Kak. Saya Ainul dan rekan saya Anissa Kak. Jadi begini Kak, maksud dan tujuan kami ingin mewawancarai Kakak terkait mitigasi bencana alam yang pernah terjadi di Kecamatan Pahu ini Kak. Jadi gini Kak, kami ada tugas dari mata kuliah Ilmu Pengetahuan Bumi dan Antariksa untuk mewawancarai terkait mitigasi bencana alam di Kecamatan Pahu ini Kak. Apakah sebelumnya Kakak bersedia sebagai narasumber kami? Sebelumnya maaf kami boleh tahu nama kakaknya? Sari. Kakak Sari. Sebelumnya sehari-hari kakak apa pekerjaan kakaknya Kak? Pegawai dari sekolah TU. Oh, TU di sekolah SD. SD 14 Kecamatan Pahu. Baik Kak, langsung saja ya Kak. Kalau boleh tahu Kak, bencana alam apa yang sering terjadi di Kecamatan Pahu ini Kak? Banjir sih. Banjir Kak? Kan Galodo. Oh, pernah banjir Galodo tuh banjir bandang ya Kak? Tahun berapa Kak? Itu tahun 2012. Terus tahun berapa lagi tuh? Pokoknya ada lah, setelah tahun 2012 masih ada. Nggak ingat tahun berapa. Berapa kali tuh Kak? Lebih dari sekali? Lebih dari 2 kali. Sampai ke sini banjirnya Kak? Enggak, cuma di bawah. Di bawah di jembatan itu Kak? Kalau dalam tahun ini nggak ada ya Kak? Dalam tahun ini enggak ada. Ada kemarin tahun ini Kak, bulan 7 kemarin tuh kan ada banjir di Padang. Di sini nggak kena ya Kak? Enggak. Oh nggak ada. Saya ada dataran tinggi kan. Oh iya. Jadi banjir bandang bisa sampai ke tempat Kakak ya? Sampai sini enggak sih, cuman bagian bawah. Bagian bawah. Apakah menurut Kakak untuk waktu kedepannya ini Kak akan terjadi lagi banjir bandang Kak seperti yang sudah pernah terjadi sebelumnya? Kalau kayak sebelumnya tuh kayak mungkinnya enggak, cuman banjir masih ada banjir kan. Tapi kayak yang parah tahun 2012 itu kayaknya enggak lah. Berarti Kak banjir bandang yang besar tuh belum nggak pernah terjadi lagi setelah tahun 2012 ya Kak. Alhamdulillah. Tapi banjir yang kecil-kecil masih sering terjadi. Bagaimana cara Kakak mengenali tanda-tanda akan terjadinya banjir tersebut? Kayak cuaca di atas tuh kan kayak kayak mendung, lebih gemuruh. Soalnya pas hujan deras kan, debit air makin tinggi. Dari situ kalau terjadinya banjir. Apakah ada Kak penyuluhan dari pemerintah atau jajaran desa terkait bencana banjir ini Kak di Kecamatan Pahu? Rasanya ada. Soalnya waktu itu ada sih entah dari mana kurang tahu kan, ada sih
entah dari pemerintah Bandung nggak tahu kan, ada waktu itu di bagian apa ya, akak kurang tahu bagian di situ kan. Cuman ini di bawah, akak enggak lah tahu mana di bawah itu kan. Cuman kebagian semuanya gitu Kak. Kayaknya lah ya, yang terdampak karena banjir tuh. Berarti penyuluhannya khusus tentang banjir ya? Iya kayaknya. Menurut Akak, kenapa Kak di Kecamatan Pauh ini Kak sering terjadi banjir? Cuman banjir itu sih kayak karena efek hujan, dari hujan. Kalau dari manusia gitu Kak kayak Nggak ada. Nggak ada Kak? Nggak. Apa penumpukan sampah? Nggak. Berarti memang air dari sungai ya Kak? Kalau selokan nggak ada? Nggak. Sungainya nggak ini ya Kak? Nggak ada sampah gitu Kak yang menghambat aliran Nggak. air? Berarti emang dari debit air yang tinggi gitu Kak? Dari sampah apapun nggak ada. Soalnya ini petinggiannya Kak? Iya, ketinggiannya tinggi. banyak. Untuk masyarakat Kecamatan Pauh ini sendiri Kak, apa yang dilakukannya ketika banjir itu terjadi Kak? Apakah mereka mengungsi atau Nggak, masih tetap di rumah masing-masing. ketika banjir bandang, bagi rumah yang terkena banjir bandang sendiri Kak bagaimana Kak? Waktu itu kan pas banjir bandang itu emang lagi pas debit air telah sampai ke jalan kan, baru orang mengungsi. Biasanya tingginya sampai mana Kak? Biasanya tuh nggak sampai ke jalan. Kayak misalnya sampai mata kaki atau sampai lutut, sampai betis gitu? Nggak tinggi kali ya Kak? Nggak sampai. Cuman sampailah dalam rumah gitu Kak? Soalnya yang tahun 2012 tuh ada rumah hanyut kan. Oh, ada rumah hanyut. Dua rumah saudara kakak yang hanyut kan. Terus ada rumah orang hanyut. Berapa? 3 rumah yang hanyut. Oh, 3 rumah. Ada korban jiwanya Kak? Enggak. Nggak ada, alhamdulillah nggak ada. Untuk kepercayaan masyarakat sekitar Kecamatan Pauh ini Kak, apakah ada masyarakat yang mempercayai seperti kepercayaan turun-temurun terkait bencana banjir ini Kak? Rasanya enggak. Nggak ada ya? Enggak ada. Kalau kepercayaan keagamaan Kak, seperti apakah ada masyarakat sekitar Kecamatan Pauh yang melakukan doa atau ritual keagamaan untuk dalam menghadapi banjir? Rasanya enggak ada. Ada ya? Jadi Kak, kalau secara Kakak pribadi, apa keputusan yang pertama Kakak ambil ketika bencana banjir itu Kak? Ya kayak gimana ya? Saya di sini nggak ada banjir atau apa nggak kan? ada, iya. Cuman di bagian bawah yang ada. Kakak nggak termasuk korban ya Kak? Mungkin solusinya Kak dari Kakak pribadi bagaimana? Ya solusinya tuh kayak mungkin apa ya, di sungai itu kayak lebih ditinggikan, ada yang di tepi itu mah Pembatasnya Ah, gitu. ya, Oh, bendungannya pembatas. di tepinya tuh Kak? Dia lebih ditinggikan lagi kan supaya nggak bisa ke jalan. Iya. Kalau secara masyarakatnya Kak, ada nggak kerjasamanya gitu Kak? Selain kerjasama kalau ada banjir gitu Kak? Jarang di sini kayak gitu Kak. Oh, jarang, soalnya soalnya juga nggak terlalu sering gitu Kak? Soalnya lama kali kan banjir tuh. Kalau ini Kak, ketika bencana alam ini terjadi Kak, kan Kakak bilang pada tahun 2012 terjadi banjir bandang ya Kak, yang amat besar, sampai merobohkan salah satu jembatan yang di dekat sungai itu ya Kak. Apakah masyarakat di sekitar Kecamatan Pauh ini solid Kak, kerjasama saling tolong menolong antar sesama warganya yang kena dampak dari banjir bandang ini Kak? Iya, waktu itu langsung buat jembatan untuk darurat kan di Langsung gercep orangnya gitu Kak? soalnya itu emang jalan utama kan. Oh, emang itu satu-satunya jalan? Iya, kalau ada jadi jalan sampai bisa lewat Pasar Baru, cuman kan jauh. Oh, jauh kali. Berarti masyarakat Kecamatan Pauh ini solidaritasnya tinggi ya Kak. Saling bergotong royong bersama-sama membangun jembatan kembali, karena jembatan itu merupakan salah satu akses ke dalam kampung Kecamatan Pauh ini ya Kak. Jadi ini pertanyaan terakhir nih Kak, apa yang pernah dilakukan pemerintah atau jajaran desa dalam memberikan mitigasi terhadap bencana alam ini Kak? Upaya untuk merendahkan risiko terjadinya lagi bencana banjir. Mungkin ya itu cuman kan apa yang Bendungan sungai pembatasnya itu ya, Kak. itu dipadatkan, merupakan suatu upaya dari pemerintah. iya. Itu yang nampak kan selama muka cuman itu yang Iya. terlihatnya, nggak ada yang lain bahkan.
Biasanya kan ada banjir atau apapun, cuman Galodo terus yang pernah. Gelodo dari Sungai Nangka. Baik Kak, mudah-mudahan ya Kak kedepannya Kecamatan Pauh ini bebas dari banjir, baik itu banjir bandang, banjir kecil, dan bencana-bencana alam lainnya Kak. Kami mengucapkan terima kasih kepada Kakak yang sudah mau dan meluangkan waktunya untuk kami wawancarai terkait mitigasi bencana alam ini Kak. Sekali lagi terima kasih ya Kak, mohon maaf mengganggu Kak. Terima kasih ya Kak. Baik Kak, langsung saja ya Kak. Kami bertanya Kak terkait mitigasi bencana alam di Kecamatan Pauh ini Kak. Menurut Kakak apa bencana alam yang sering terjadi di Kecamatan Pauh ini Kak? Oh, kalau untuk bencana alam di sini sih, kalau yang paling besar dulu ya di tahun sekitar 2012. Terus kalau untuk yang tiap bulan kalau ada hujan yang terlalu lebat itu yang banjirnya nggak nyampe ke atas sih, tapi kalau yang di bawah sana nyampe ke pinggirannya itu. Apakah di rumah Kakak terkena dari dampak banjir bandang ini Kak? Pernah terkena yang besar itulah tahun 2012 itu. Jadi banjir bandang ini terjadinya cuma di tahun yang paling besarnya kali ya, itu sampai menghancurkan dapur, masuk ke dalam rumah. Sampai kan waktu itu bulan puasa, jadi orang mau berbuka puasa sampai ngungsi jadinya. Ada korban jiwa nggak Kak? Kalau untuk korban jiwa nggak ada, karena itu kan masih terang ya kan, pas mau berbuka puasa kan. Jadi orang belum tidur atau kan. Jadi Kak, menurut Kakak apakah banjir bandang ini akan terjadi lagi Kak untuk kedepannya di Kecamatan Pauh ini Kak? Semoga aja nggak terjadi sih, tapi kan kita nggak tahu, itu kan Tuhan yang merencanakan semuanya itu kan kejadian alam itu, bencana alam. Bagaimana cara Kakak dapat mengenali tanda-tanda terjadinya banjir bandang ini Kak? Kalau tanda-tandanya biasanya sih kan, kalau biasa kan air biasa warnanya putih. Kalau mau datang banjir kan itu ada kalau bahasa Minangnya lidah air gitu kan. Jadi kalau udah nyampe jembatan ini ya siap-siap aja lah gitu, kayak nyiapin barang-barang yang perlu dibawa. Apakah Kak sebelumnya sudah pernah ada penyuluhan dari pemerintah atau jajaran pemerintah jajaran daerah untuk penyuluhan terkait bencana alam banjir bandang ini Kak? Setahu Kakak ada, tapi kan karena ya masyarakat yang di sini kan juga sedikit, jadi mungkin ada sih sedikit penyuluhan, paling dari kelurahan gitu ya kan. Penyuluhan yang diberikan oleh kelurahan itu seperti apa Kak? Paling sosialisasi atau pengarahan. Jadi kalau ada banjir bandang ya kita harus siap-siap, waspada gitu. Karena ini kan daerah pikiran sungai kan kita juga nggak tahu kapan terjadinya. Menurut Kakak, tadi kan kata Kakak banjir bandang ini hanya sekali terjadi ya Kak? Ya, yang paling besarnya. Yang paling besar. Apakah setelah banjir bandang ini, apakah ada banjir yang pernah terjadi Kak, walaupun tidak terlalu sebesar banjir bandang? Ada, tapi pernah cuma nyampe jembatan ini, tapi nggak mengeluap. Kalau yang waktu banjir bandang itu kan menghancurkan jembatan ini kan, jadi terputus semua itu Kak. Iya kan, ini di bawah ini nanti ada itu. Dulu kan ada jembatan zaman Belanda gitu kan, dan itu kan kuat kali, tapi gara-gara banjir bandang itu udah hancur, makanya diganti jadi jembatan yang bunyi-bunyi ini. Jembatan besi. Menurut Kakak sendiri, kenapa sih di sekitar Kecamatan Pauh ini sering terjadi banjir Kak? Dari banjir ya karena mungkin ya dari pembuang mungkin sampah masyarakat juga kan, karena air terus karena hujan badai. Kalau secara masyarakat di sini Kak, ketika terjadi banjir, apa yang dilakukan oleh masyarakat setempat Kak? Apakah melakukan mengungsi ke tempat yang lebih aman atau ada titik kumpulnya? Kalau ya itu kalau udah ada tanda-tanda, pasti kan orang dari atas kayak air besar gitu kan. Kayak orang lari-lari gitu. Jadi kan udah disampaikan misalnya kan waktu yang air besar itu, makanya orang-orang yang bawah ini yang ngungsi gitu.
Kemarin kami mengungsi ke rumah yang tinggi di sana. Semuanya di sana. Iya, Berarti banjirnya dari atas ya? iya, karena alirannya kan dari atas. Udah ada warga yang korban. Kadang kan orang lewat jembatan ini kan, Iya. air gadang gitu kan. Nggak kayak misalnya kayak ada bunyi-bunyi sirene apa nggak ada? Nggak ada. Cuman orang yang secara Ya. Terus kadang orang yang pinggiran sungai kan kadang dia udah paham gitu Iya, kan. ini tanda-tandanya Ini tanda-tandanya air udah mau naik atau gimana. Jadi Kak, kalau secara kakak pribadi mah kalau terjadi bencana kayak gitu, apa keputusan yang kakak ambil pertama? Ya mengungsi. Mengungsi gitu ya Kak? Iya. Dan mengambil barang-barang seperlunya aja kan. Yang penting-penting gitu Kak. Iya. Kalau secara keputusan secara masyarakat gitu Kak, Maksudnya? kayak misalnya kan satu daerah ini, jadi apa keputusan yang ambil bisa bersama gitu Kak? Solusi apa gitu Kak? Solusi secara masyarakat Kak, apakah ada upaya gitu Kak untuk Membantu gitu. membantu? Iya, kalau misalnya kayak rumah yang dekat-dekat sana ya karena nampak warga yang lain hampir kena banjir ya membantu. Kan kemarin ada di belakang ada bapak kan ada apa ternak sapi. Jadi kan karena air besar datang kan, jadi kan karena sendiri nggak bisa ya ditolongin orang, saling bahu membahu lah gitu. Apakah Kak ada kepercayaan masyarakat Kecamatan Pau ini Kak yang turun-temurun terkait bencana alam ini? Kepercayaan turun-temurun. Kayak mitos gitu. Iya kan dulu zaman-zaman dulu ada gitu Kak, kepercayaan ini banjir, mitos-mitosnya gitu Kak. Kalau gitu kakak kurang apa sih? Ya itu kan orang-orang tua itu kan Iya, orang dulu, pasti ya ada ilmu-ilmunya atau apa sih ya kayak bisa membaca gitu ya kan. Kalau kakak nggak. Kalau secara agama Kak, apakah ada dilakukan seperti doa atau kepercayaan keagamaan yang dilakukan ketika banjir terjadi? Oh, kayak sholat apa berjamaah untuk nggak ada sih. Berarti secara umum masyarakat sini telah memahami ya Kak, banjir itu ada penjelasan secara ilmiah. Iya. Solidaritas itu termasuk solidaritas yang bersih. Ini jadi gini Kak, pertanyaan terakhir nih Kak, apa yang dilakukan oleh pemerintah untuk melakukan mitigasi bencana alam Kak terhadap Kecamatan Pau ini? Setelah terjadinya atau sebelum? Kalau sebelumnya boleh tahu Kak? Sebelumnya nggak ada sih, tapi kalau setelah terjadinya pasti kan nanti datang bantuan-bantuan. Kayak kalau waktu banjir bandang itu kan datang bantuan berupa makanan, kan waktu itu bulan puasa kan dari makanan. Terus kadang kan ada pakaian yang pakaian bekas yang dikasih gitu, kayak beras, semuanya lah. Cepat. Untuk sekarang kan tadi kakak bilang banjir bandang itu sudah tidak terjadi lagi kan Kak, alhamdulillah. Cuman banjir yang kecil. Apakah ada Kak upaya dari pemerintah untuk mitigasi bencana ini untuk meringankan agar tidak terjadi lagi banjir berikutnya, baik itu berupa banjir bandang maupun banjir dengan skala yang kecil, mungkin seperti ada larangan membuang sampah sembarangan, menebang pohon mungkin Kak? Kalau untuk sosialisasi kayak gitu ada, tapi kan itu tergantung masyarakatnya lagi kan ngikuti atau enggak. Tapi kan ini di sepanjang sungai ada dibikin kawat-kawat gitu kan, biar pagar yang isinya batu-batu. Jadi untuk mengantisipasi terjangan banjir itu kan. Jadi Kak, sudah ada ya Kak mitigasi bencana alam yang dilakukan oleh jajaran pemerintahan untuk mengatasi banjir bandang, sehingga banjir bandangnya alhamdulillah sudah tidak pernah terjadi lagi ya Kak. Cuman harapan kita semoga air sungai sekitar sini sudah tidak meluap lagi, tidak Meresahkan masyarakat. tidak meresahkan masyarakat sekitar.
Baik Kak, terima kasih ya Kak sudah bersedia dan meluangkan waktunya untuk kami wawancarai. Ya, dan semoga untuk kedepannya masyarakat ini bisa mematuhi biar nggak kena banjir lagi di kampung. Amin. Dan Allah selalu melindungi kita lagi. Amin. Jadi begini Bu, sekali lagi ya Bu, perkenalkan kami mahasiswa Universitas Negeri Padang dari Departemen Pendidikan IPA. Saya Ainul Bu, dan rekan saya Anissa Bu. Jadi maksud dan tujuan kami Bu, ingin meminta waktu Ibu sedikit untuk diwawancarai terkait mitigasi bencana alam yang terjadi di Kecamatan Pauh ini Bu. Iya nggak apa-apa. Jadi gini Bu, kami ada tugas dari mata kuliah ilmu pengetahuan bumi dan antariksa. Jadi terkait bencana mitigasi bencana alam gitu Bu. Jadi boleh tahu dengan nama Ibu Ibu Cici. Apakah Ibu sebelumnya bersedia Bu untuk jadi keseharian Ibunya apa Bu? Rumah tangga. Ibu rumah tangga. Langsung saja ya Bu, terkait mitigasi bencana alam yang pernah terjadi di Kecamatan Pauh ini Bu. Bencana alam apa Bu yang sering terjadi Bu di sekitar sini? Gempa Bu. Gempa itu Banjir di belakang di bandang. banjir bandang ya? Enggak sampai sana. Berarti kalau gempa itu sering ya Bu? Sering yang dikit-dikit kan di Padang tahu aja kan Padang. Dulu pernah dari 9 di hancur. Iya sampai nggak bisa tidur di sini. Ini baru dibangun lagi ini. Berarti kalau banjir nggak ada sampai ke sini? Kalau banjir enggak, cuma di belakang. Berarti yang terasa sama Ibu dan keluarga Gempa. gempa ya Bu. Jadi Bu, apakah menurut Ibu untuk waktu yang akan datang akan terjadi lagi gempa Bu? Belum tahu. Mudah-mudahan nggak terjadi ya Bu. Semoga Kecamatan Pauh ini aman dari segala macam bencana alam Bu. Jadi pas itu ada korbannya Bu? Enggak, korban enggak. Enggak ada, cuman rumah hancur. cuma Kita bangunan. Kebetulan semua kan sore-sore hampir maghrib kan nggak ada di rumah satupun. Lagi kuliah, lagi apa, waktu zaman-zaman kuliah atau Kalau yang dekat-dekat tahun ini Bu, pernah terjadi gempa kecil. cuma kecil-kecil. Bagaimana cara Ibu mengenali tanda-tanda terjadinya gempa? Udah bergetar, udah Bergetar, lari jadi keluar. langsung terasa aja ya. Iya, kalau malam, kalau yang pelan nggak keluar, kalau yang kencang terasa keluar. Kalau yang tahun 2009 itu Bu kan lumayan besar tuh kan Bu. Besar. Apakah ada seperti tanda-tanda alam burung berterbangan gitu? Enggak. Waktu itu lagi di jalan. Berarti nggak nampak ya? Iya lagi bawa motor langsung aja gitu. Terus yang jalan udah kayak gini-gini gitu. Udah pokoknya udah langsung kencang. Apakah Bu masyarakat sekitar sini, Ibu dan keluarga telah pernah mendapatkan penyuluhan dari pemerintah atau jajaran desa Bu terkait bencana gempa? Belum ada ya Bu? Penyuluhan terkait bencana alam lain mungkin? Belum juga. Berarti tidak ada ya Bu arahan atau Enggak, soalnya gini kan di sini kan kita kalau dari apa gempa aja, kalau yang di bawah-bawah mungkin dia yang ada tsunami, cara lari yang kalau di sini enggak. Terlalu menurut pendapat Ibu pribadi
kenapa di Kecamatan Pau atau Kota Padang ini Bu sering terjadi gempa? Dekat laut, dekat gunung. Mungkin ya. Apa yang masyarakat Kecamatan Pau ini Bu lakukan ketika terjadi gempa tersebut? Apakah Ya, menyelamatkan diri sama keluarga. mengungsi gitu? Enggak, kalau kita di sini enggak. Berarti cari tempat yang lebih aman gitu. Enggak, paling di sini keluar rumah aja kita. Ya nggak ada pergi kemana-mana. Paling kemarin kalau pas 2009, kalau gempanya agak sering kita tidur di sana. Di depan ini Bu? Depan ini, iya di tengah. Di tengah-tengah itu tidur rame-rame semua. 3 rumah ini tidur kita di tengah-tengahnya. Iya, nah yang jauh-jauh dari bangunan lah. Iya. Itu aja, kalau yang pergi kemana-mana nggak ada. Berarti arahan dari pemerintah desa setempat Bu nggak ada ya Bu untuk berkumpul di satu titik? Nggak, kalau di wilayah Pau atau Limoman di sini kayaknya nggak ada. Kalau untuk kepercayaan masyarakat yang seperti turun temurun Bu terkait bencana gempa Bu ada? Nggak ada. Nggak ada. Kalau kepercayaan keagamaan gitu Bu seperti melakukan ritual atau doa khusus Bu terkait bencana gempa? Ini nggak ada yang kayak gitu. Nggak ada. Nggak ada. Jadi kalau secara pribadi Ibu, apa keputusan pertama atau solusi yang diambil ketika bencana itu? Bencana kalau terutama gempa yang menyelamatkan anak-anak yang kecil ini dulu keluar. Ke tempat yang Iya, ke tempat yang aman. Nggak agak bergetar kan, langsung anak-anak dilarikan ke itu, ke tengah itu aja. kalau secara masyarakatnya itu Bu, ada nggak Bu? Secara umum sih nggak ada. Kita pribadi-pribadi Pribadi aja. Iya, tapi kalau pas zaman 2009 yang rumah sampai hancur itu baru dari mana-mana kita itu dapat itulah bantuan tenda dan segala macam, selimut, tenda, pokoknya sampai makan apa dulu tuh tahun 2009 itu. Pertanyaan terakhir nih Bu, apa yang pernah dilakukan oleh pemerintah, baik itu pemerintah pusat atau pemerintah setempat terkait mitigasi bencana alam ini? Terkait mitigasinya itu nggak ada, cuman kalau yang udah kita kejadian dulu itu kita dapat bantuan, dapat apa namanya kayak dapat bantuan santunan apa segala macam, kayak gitu sih dari pemerintah. langsung turun ke lapangan tuh Tagana segala macam. Berarti pemerintah gercep ya Bu? Iya, kalau untuk penanganan pasca bencananya iya, kalau yang sebelum bencana ya ada kan enggak. Semoga ya Bu untuk kedepannya nanti di Kecamatan Pau atau di Kota Padang ini Bu tidak pernah lagi terjadi bencana alam, baik itu gempa. Tadi kami sudah wawancara juga Bu beberapa masyarakat yang di daerah bawah tadi katanya banjir bandang Bu yang terjadi di tahun 2012. Semoga Di belakang bawah ya. semoga nanti tidak ada lagi ya Bu bencana seperti itu. Semoga Kecamatan Pau aman, baik itu dari bencana alamnya maupun dari hal-hal yang tidak diinginkan. Terima kasih ya Bu sudah bersedia dan meluangkan waktunya untuk kami wawancarai. Selamat beraktivitas kembali Bu. Terima kasih Bu. Assalamualaikum Pak, perkenalkan Pak, kami mahasiswa Universitas Negeri Padang, Departemen Pendidikan IPA Pak. Nama saya Ainu Pak, dan rekan saya Anissa Pak. Jadi begini Pak, maksud dan tujuan kami ingin mewawancarai Bapak selaku masyarakat di Kecamatan Pau ini Pak terkait mitigasi bencana alam terhadap bencana alam yang pernah terjadi di Kecamatan Pau ini Pak.
Jadi gini Kak, Pak, kami ada tugas mata kuliah ilmu pengetahuan bumi dan antariksa. Jadi untuk mewawancari terkait mitigasi bencana alam yang terjadi di Kota Palu ini Pak. Jadi Apakah Bapak bersedia sebagai narasumber kami, Pak? Iya. Terima kasih, Pak. Jadi sebelumnya kami boleh tahu dengan nama Bapak? Sarip. Sahril. Bapak Syahril. Jadi pekerjaan Bapak sehari-hari apa Pak? Nganggur. Duduk kayak gini aja Pak? Ini nganggur kan? Enggak juga. Langsung saja ya Pak, terkait bencana alam yang pernah terjadi atau sering terjadi di Kecamatan Pahu ini Pak, bencana alam apa ya Pak? Banjir. Banjir ya Pak. Banjir dalam waktu dekat ini pernah terjadi Pak? Banjir bandang jarang. Cuman kadang-kadang banjir. Sampai ke sini Pak? Sampai kadang-kadang air gitu. Tingginya? Setengah meter lah. Setengah meter. Berarti rumah Bapak terkena dampak banjir ya Pak? 90% dampaknya tinggi. Dahulu Pak, menurut warga sini tahun 2012 pernah terjadi juga banjir bandang ya Pak, yang besar Pak, sampai jembatan utama yang di depan itu roboh katanya Pak. Apakah banjir bandang itu sampai sini juga Pak? Sampai. Tapi banjir bandang itu cuma terjadi sekali. Alirannya cuma dari sini. Berarti aliran sungai itu Pak? Berarti sungainya di belakangnya? Iya lah Pak. Cuman terjadi sekali ya Pak? Biasanya kalau 5 tahun sekali itu benar bandang sekali. Sudah itu banjir biasa saja. Yang tingkat debitnya itu sekitar 60% lah. Jadi kena juga rumahnya? Kena itu artinya kan itu efek samping dari banjir yang debit 60%. Kalau debitnya sampai 100%, aku masuk ke rumah saya. Apakah menurut Bapak untuk waktu ke depannya akan terjadi banjir lagi Pak? Tidak bisa dipastikan. Iya, mudah-mudahan tidak terjadi ya Pak, aman. Cuman prediksi itu ada. Prediksi bakal banjir bandang itu ada. Cuman waktu dekat itu tidak bisa. Banjir kan tidak bisa ditebak-tebak. Iya. Yang tadi Bapak bilang sekali 5 tahun tuh udah pasti terjadi, udah sering gitu Pak, sekali 5 tahun terjadi 5 tahun banjir. sekali itu boleh dikatakan 70% terjadi. Tapi yang paling akhir terjadi banjir bandang tuh 2012 ya Pak. Bagaimana menurut Bapak tanda-tanda yang terlihat Pak, tanda-tanda yang terjadi, bagaimana cara Bapak mengenalinya akan terjadi banjir? Biasanya kalau banjir bandang ya, apabila intensitas hujan itu melebihi dari 3 hari biasanya kan. Melebihi dari 3 hari berturut-turut tanpa jeda, itu insyaallah terjadi. Terjadi. Terjadi banjir. Berarti kalau dari manusia gitu Pak, nggak ada Pak? Kayak penumpukan sampah atau apa? Oh enggak, Nggak ada. biasanya enggak. Berarti murni dari laut, dari apa Dari nih? Air hujan. Air hujan. Berarti tanda-tandanya Pak, kalau udah mulai hujan gitu selama 3 hari itu bisa dikatakan itu akan terjadi banjir Akan ya Pak? terjadi bandang itu, tapi kan ukuran 5 tahun sekali. Cuma intensitas 3 hari berturut-turut tanpa berhenti itu boleh dikatakan bisa 70% banjir. Yang pandangnya itu tuh, itu biasanya 5 tahun sekali. 5 tahun sekali. Yang banjirnya tuh berapa harian surutnya Pak? Kalau kalau 3 hari sampai hari itu. Berarti surut itu. Kalau berhenti hujan, Kalau berhenti, kalau masih hujan bisa naik ya Pak? terus bertambah bisa. Waktu terjadi banjir bandang yang besar itu Pak, tanda-tanda awalnya itu Pak gimana Ya Pak? hujan, Hujan aja, gemuruh ada Pak? biasanya kalau hujan pasti gemuruh. Iya ya. Kalau ada hujan mesti ada gemuruh. Kalau memang awak pelajari yang antariksa kan, mesti kan ada efek samping dari suatu hujan kan. Apakah Pak di Kecamatan Pahu ini terkhususnya kepada masyarakatnya Pak sudah pernah dilakukan penyuluhan oleh pemerintah atau jajaran desa Pak terkait bencana banjir? Pernah, cuman jarang-jarang. Jarang. Siapa Pak yang memberikan penyuluhan? Ini dari kelurahan, Kelurahan. Kalau boleh tahu di sini kelurahannya apa ya Pak? Purwokerto. Purwokerto. Menurut Bapak kenapa di Kecamatan Pahu ini Pak sering terjadi banjir Pak? Karena hulu sungai itu dari Batu Busuk. Dari kampung kami itu hulu sungai. Hulu sungai Kecamatan
Pau ini dari situ. Berarti memang air nih sumbernya banyak di sini ya Pak? Mata Bukan sumber, air, jalur air. jalur airnya. Sebenarnya dari gunung ya. Karena gunung situ kan. Ya, gunung Jalur dekat air. sini ya Pak? Dari gunung. Oh ya, berarti memang debit air di sini lumayan tinggi ya Pak, apalagi dipicu oleh hujan, jadi debit air tambah naik. Apa yang masyarakat Pauh ini lakukan Pak ketika terjadi bencana banjir tersebut Pak? Iya, paling pengamanan diri masing-masing. Gitu. Mengungsi gitu Pak? Kalau memang sampai bandang, mengungsi. Mengungsi. Ngungsi ke tempat yang Lebih tinggi lah. lebih tinggi. Nggak mungkin mengungsi di kota kan. Iya, Sekarang berarti Jakarta banjir secara kan. bersama ya Pak, ada titik kumpulnya gitu. Biasanya kalau di situ jarang ada titik kumpul. Yang penting kira-kira rumah tinggi, kami situ kan. Oh, berarti kayak merasa ke tinggi situ Nah, saja. situ. Karena kita kan tahu yang posisi aman dengan tidak aman di situ kan. Kalau menurut kepercayaan masyarakat sini Pak, ada nggak kepercayaannya yang turun-temurun gitu Pak tentang bencana alam ini? Oh enggak. Nggak ada ya Pak? Kalau tentang keagamaan, misalnya melakukan doa atau ritual khusus Pak? Nggak ya Pak? Itu zaman saya itu makanya Iya, ada. sekarang udah modern ya Pak. Masyarakat pemikirannya sudah maju ilmiah. Jadi Pak, kalau secara pribadi Bapak, keputusan yang pertama atau solusi yang Pak ambil kalau terjadi banjir itu apa Pak? Oh iya, keputusan itu tetap mengawasi dia ada debit air. Dan itu kalau memang memungkinkan dan tidak memungkinkan ya mengungsi. Kalau secara masyarakat gitu Pak? Sama saja. Solusi yang dilakukan masyarakat sini Pak untuk mengatasi agar tidak terjadi gitu. Kalau tidak bisa. Nggak bisa ya Pak? Memang Karena debit itu memang sendiri. debit itu dari bukti kadang itu tidak bisa, tidak ada solusi. Solusinya itu kecuali tidak ada batang air di situ lah, baru ada solusi. Kalau misalkan pas banjir tuh Pak, apa ada solidaritas dari masyarakat gitu Pak? Atau kerjasama saling tolong-menolong, bantu-membantu? Paling Bagus. itu aja. Dalam bentuk apa solidaritasnya Dia Pak? paling memberitahu. Memberitahu. Bahwa lokasi itu banjir, kita harus siap itu aja. Jadi kayak dari orang ke orang banjir gitu Iya. Pak? Kami kan tidak perlu diberitahu, cuma kami lah tahu di situ kan. Kalau banjir itu memang luar biasa atau tidak biasa, lah biasa. Berarti kalau di tepi sungai itu nggak ada pagar pakai batu tinggi gitu Pak? Di Nggak. tepinya? Berarti Kalau memang- misalnya survei betul bahkan, mahal itu. itu tadi ada perumahan yang nggak dipakai panjang itu apa tuh Pak? Yang di, Yang di mana di tepi sungai itu nampak tadi Pak? oh di bawah itu. Iya, udah lama kayaknya. Oh itu kan rumah orang yang dibuat dulu, tapi tinggal tidak ditunggu orang. Oh, emang kosong sampai gitu. Bukan dampak dari banjir ya Pak? Iya bisa. Oh bisa. Karena kan takut karena lagi kadang maksudnya karena kan itu kan dampaknya itu. Tapi rumahnya panjang gitu Pak? Kan ya sampai usaha tadi. Oh sampai sana. Memang kan ada dampak itu tidak bisa dilanjutkan. Kalau memang awak survei gini kok, kalau memang ada tesisnya itu, gue ada tesis belakang itu. Iya. Kalau mengulang banjir untuk daerah Pau, gue ada tesisnya. Pertanyaan terakhir ini Pak dari kami, apa yang dilakukan oleh pemerintah Pak terkait mitigasi bencana alam Pak yang sudah pernah dilakukan? Pernah ada pengendalian, cuma sementara bukan pengendalian dari Hindu, artinya kan tidak memadai. Itu saja. Seperti pembangunan-pembangunan di Gue batu beronjong. Batu beronjong itu kalau ada airnya itu mah. jadi tidak dapat mencegah juga ya Pak? Jangankan mencegah, mengurangi aja tidak ada pun. Tidak bisa lah. Kamu mencegahnya. Kecuali kanal banjir. Nah itu mungkin bisa mencegah. Tapi kalau hanya sekedar batu beronjong, itu hanya sekedar mengurangi. Kalau mencegah tidak bisa. Kalau meninggikan Pak, mungkin di sekitar sungai itu ditinggikan, diberi batu tembok gitu. Satu-satunya itu adalah rencana pemerintah turun tangan dengan cara pembangunan kanal itu. Masyarakat suruh bangun, dari wilayah payah sekarang. Makan itu susah, apalagi tidak membangun kanal segitu. Dari pemerintah. Jadi Pak, kalau boleh tahu Bapak tahun lahirnya tahun berapa Pak? Tahun 67. Baik Pak, terima kasih ya Pak, Bapak sudah bersedia dan meluangkan waktunya untuk menjadi narasumber kami Pak.
Semoga harapan kita bersama di Kecamatan Pauh ini sudah tidak akan terjadi lagi ke depannya bencana alam, baik itu banjir, gempa atau apapun itu ya Pak. Semoga masyarakat Kecamatan Pauh selalu dilindungi dan aman selalu Pak. Terima kasih atas waktunya Pak.